A1F119023. Perkenalkan, saya Arca Diapita dengan NIM A1F119015. Perkenalkan, nama saya Sinta Lela Ardeta dengan NIM A1F119035. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek perkembangan pada anak usia dini, Tentang aspek perkembangan bahasa pada anak pada usia 0 sampai 6 tahun. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi mengenai aspek perkembangan bahasa pada anak usia dini, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Lalu, apa itu bahasa? Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan antara manusia dengan hewan. Bahasa erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan berpikir individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Lalu, kapankah perkembangan bahasa dimulai pada anak? Perkembangan bahasa dimulai pada awal kehidupan manusia. Bayi memulai tanpa bahasa, tetapi begitu berusia 4 bulan, bayi bisa membedakan bunyi suara dan mulai mengoceh. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran awal dimulai dalam rahim saat janin mulai mengenali suara dan pola bicara suara ibunya. Setelah melewati fase bayi, perkembangan bahasa anak usia dini akan semakin pesat. Secara umum, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik dan linguistik. Pertama, tahap pralinguistik, yaitu tahap ini akan dialami pada fase bayi. Pada tahap ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan tertawa. Berbagai ekspresi tersebut merupakan bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan perasaannya, mulai dari senang, sedih, nyaman, atau takut. Nah, bisa juga untuk menyampaikan keinginannya, misalnya haus, lapar, ingin tidur, ataupun minta digendong. Selain itu, bentuk komunikasi tersebut juga digunakan untuk menyampaikan perasaan tidak nyaman dengan suatu hal, seperti ketika mereka mengompol, buang air besar, ataupun kesakitan. Nah, seiring berjalannya waktu, tahapan tersebut akan meningkat perlahan menjadi komunikasi ke arah verbal. Komunikasi verbal pada tahapan ini masih dalam bentuk sederhana seperti mengoceh dengan kalimat yang belum begitu jelas. Yang kedua, tahap linguistik, lebih meningkat dari tahapan pralinguistik. Pada tahapan ini, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini pula, anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Jika dilansir dari laman resmi National Institutes of Health, tahapan perkembangan bahasa pada anak terjadi sangat intensif pada umur 0 sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, otak anak berada dalam kondisi terbaik untuk mengasah kemampuan berbahasa dan berbicara dengan suara, pandangan, hingga bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa si kecil berkembang tahap demi tahap. Secara konstan, ia menyerap informasi dari dunia di sekitarnya. Di sini, saya akan menjelaskan perkembangan anak usia dini dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Komunikasi dimulai sejak si kecil lahir. Suara yang dikeluarkan si kecil memiliki maksud yang belum bisa ia sampaikan dengan bahasa. Di periode ini, si kecil berinteraksi dengan dunia melalui tangisan, bunyi yang ia keluarkan dengan eksplorasi objek di sekitarnya. Nah, seperti contoh video berikut ini. Yang kedua, pada usia 4 sampai 6 bulan, si kecil mulai mengenal kata sederhana seperti mama, papa,
dan ia mampu mengekspresikan iya atau tidak secara verbal dan nonverbal, seperti mengangguk atau menggelengkan kepala. Nah, seperti video berikut ini. Mama, 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 papa. Ya, mamam. Tidak, mamam. Aja ya. Boleh. Ini, ya. Iya, iya ini ya. Nah, selanjutnya usia 7 sampai 12 bulan. Si kecil mulai memberikan nama untuk beberapa objek, misalnya Bobo untuk botol. Si kecil juga sudah mulai mengenali nama anggota tubuhnya seperti kepala, tangan, dan kaki. Seperti contoh video berikut ini. Gigi mana gigi? Dadah. Dadah. Nah, selanjutnya usia 12 sampai 18 bulan. Dalam periode ini, si kecil akan mulai menyalin kata yang ia dengar. Ia bahkan sudah mulai mempraktekkan nada tertentu dalam pengucapan kata. Misalnya, dia menirukan suara kucing, ngeong. Nah, seperti video di sini. Suara singa gimana? Suara kucing? Suara kucing? Kucing gimana kucing? Gitu katanya suara kucing. Nah, yang terakhir usia 19 bulan sampai 2 tahun. Pada usia 2 tahun, si kecil umumnya sudah memahami 50 kata dan sudah bisa mengucapkan kata dengan baik. Misalnya seperti dia mau pergi ke WC, Mama, Adek mau pipis. Seperti video berikut. Onyo, ganteng. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan aspek bahasa anak pada usia 3 sampai 4 tahun. Memasuki usia 3 sampai 4 tahun, si kecil sudah mulai memikirkan lingkungan di sekitarnya dan mulai bersosialisasi. Hal ini didukung oleh kemampuan bahasa si kecil yang sudah semakin membaik dan memahami kosakata si kecil juga semakin luas. Pada usia ini, si kecil sudah mampu mengingat nama teman-temannya dan sudah dapat berbicara dengan kalimat sederhana yang berisi 3-4 kata. Contohnya, Sisil, main yuk. Nah, ketika sudah bersosialisasi dengan teman sekitar, si kecil akan mulai mempertanyakan banyak hal kepada mama. Contohnya seperti, Mama, kok Sisil nakal? Mama, kenapa Sisil lari-lari? Nah, oleh karena itu, Mama harus sabar menjawab setiap pertanyaan yang ada agar rasa ingin tahu si kecil tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan aspek bahasa anak pada usia 3 sampai 4 tahun. Pada usia 3 sampai 4 tahun, anak senang dibacakan buku cerita yang disukainya. Bahkan seringkali minta dibacakan berulang-ulang. Anak bahkan ikut aktif mendengarkan orang dewasa yang membacakan buku cerita kesukaannya. Anak juga senang mengingat syair puisi atau lagu yang memiliki bunyi yang sama, seperti lagu Tok 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, anak juga membuka-buka halaman buku dan bermain membaca dengan suara keras untuk diri anak sendiri. Balonku. Ayam tuh. Coba. Ayam tuh ada 5. Upa ada nah yang ungin abun hemu datang biru terus kita tu anak asal. Nah, di tahap ini, beberapa anak sudah mulai memperhatikan kata-kata dan mulai membaca tulisan cetak di buku cerita yang dibaca. Tulisan anak-anak seperti kombinasi dari menggambar dan menulis. Kadang, anak meniru buku bergambar sehingga ada tulisan cetakan pada halaman dengan gambar coretan besar. Anak di tahap ini mulai menulis huruf-huruf dan angka.
mulai sadar bahwa ada simbol-simbol untuk mengomunikasikan makna. Anak juga mulai menirukan tulisan kata-kata dari namanya sendiri atau huruf awal namanya. Misalnya, Sisil, S-I-S-I-L. Anak menemukan huruf-huruf yang terlihat hampir sama bentuknya ketika bereksplorasi dengan simbol-simbol, mencari tahu fitur-fitur huruf dan angka yang berbeda. Contoh, angka 3 seperti huruf E dan angka 8 seperti huruf B. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh anak memahami bahasa. 1. Si kecil pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri. Dan yang kedua, si kecil mulai memahami 2 perintah yang diberikan bersamaan. Contohnya, ambil mainan di atas meja lalu berikan kepada mama. Dan selanjutnya, contoh anak mengungkapkan bahasa. Yang pertama, si kecil mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana 6 kata. Misalnya, ada penjual es sedang lewat di depan anak. Lalu, anak menyatakan keinginannya seperti, "Mama, adik mau es rasa coklat." Dan yang kedua, si kecil mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana. Misalnya, "Mama, adik tadi main sama Sisil, terus Sisilnya nangis, Sisilnya jatuh." Udah rusak. Tak boleh guna lagi. Tak boleh guna lagi. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Itu dah lutak ni. Lutak tak? Iya. Ini tak ada ini. Apa? Tak ada ini. Apanya? Hah? Ini dah lutak ni. Mana? Eh. Oh, udah rusak. Siapa yang rusak? Atung. Kenapa atom rusak? Atung dah main tembak-tembak ini. Perlu tutak. Oh, rusak. Ya. Itu yang putih apa? Hah? Yang putih itu? Ini. Iya. Ini untuk beladil. Ini untuk belajar. Ya. Pistol itu warna apa? Warna Warna biru. 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 Ini warna apa? Warna Kuning. pu Pu. putih. Putih. Celana atom warna Nah. apa? Warna apa? Warna apa celana? Ah, bagus. Baju warnaku Kuning. gambar. Mas. Gambar apa baju? Tambah hidung. Coba tengok gambar. Gambar apa itu? Tambah Mo. mobil. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aspek perkembangan bahasa pada anak usia dini pada usia 5-6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar konsep tentang sebuah kata. Anak mulai membaca kata-kata dengan suara yang keras, menyadari bahwa setiap kata yang tertulis memiliki kata yang diucapkan. Membaca kata demi kata ini dikenal sebagai penunjuk suara atau penunjuk kata. Ketika kata itu dianggap anak tidak masuk akal, anak akan membaca ulang dan mengoreksinya sendiri. Nah, di tahap ini, anak juga dapat menceritakan kembali peristiwa yang terjadi secara sederhana. Pemahaman anak yang meningkat terhadap kata ditunjukkan juga dalam tulisan anak, yaitu ada spasi di antara kata dengan kata yang lain. Anak juga mulai mengerti arti dari sebuah kalimat dan mulai memperhatikan tanda-tanda baca, seperti tanda baca koma, kemudian tanda tanya, dan tanda titik untuk berhenti. Anak mendengarkan kata-kata yang diucapkan orang dan merekam suara awal serta akhir dengan huruf terkait. Kata-kata yang dituliskan anak meliputi beberapa huruf vokal berdasarkan suara yang anak dengar dengan huruf yang paling sesuai. Kadang-kadang, nama huruf digunakan untuk sebuah suara, seperti misalnya anak mendengar kata becak, kemudian anak menuliskannya ulang dengan huruf B, C, A, C, K. Kemudian anak juga mendengar kata pensil, kemudian anak menulis ulang dengan huruf P, N, S, I, L.
Seperti juga anak mendengar kata dua, kemudian anak menulisnya ulang dengan huruf D, U, W, A. Di sini anak juga mulai mengenal ejaan karena anak cocok dengan suara yang mereka dengar dengan nama atau suara huruf yang terkait. Keren mau belajar 1, 2, 3 tapi sampai 10. Sampai 10? Coba ditulis. Angka satunya gimana sih? Ini Itu angka 1, 2, terus 4-nya 4, 5, udah hamil. iya, 6, 7, Kayak apa lagi? boneka salju, 8, peot gitu. 9-nya gimana 9-nya? 9. Ya 9. 10. Yeah. Teman-teman, Kairen sudah bisa belajar menulis dari 1 sampai 10 sayang ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil tulisan Kairen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba tulis nama sayang, Kairen. Kairen. Nah, teman-teman, jadi Kairen sudah pandai juga ya menulis tulisan nama sendiri, yaitu Kairen. Anak mengungkapkan bahasa pada usia 5-6 tahun, di mana anak menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, seperti misalnya, mamanya bertanya nih, adik main apa aja tadi? Kemudian anak menjawab, adik tadi main di rumah Sisil, main kelereng bersama Sisil. Terus si Sisilnya kalah, Ma. Kemudian di sini anak juga menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, seperti contohnya papa dan mama. Kemudian juga berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung, seperti tanda baca, tanda seru, tanda titik, tanda koma, dan juga berhitung seperti tanda tambah, tanda kurang, dan lain-lain. Dan juga anak menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, seperti contohnya, si Sisil menangis karena dia kalah dalam sebuah permainan. Kemudian di sini anak juga memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain, melanjutkan sebagian cerita ataupun dongeng yang telah diperdengarkan, dan juga anak menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Nah, berikut ini merupakan wawancara kepada salah satu orang tua anak mengenai perkembangan aspek bahasa anak usia dini pada umur 0-6 tahun yang diwawancarai oleh salah satu anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Nabila dengan NIM A1F1-19005. Di sini saya akan mewawancarai seorang mama muda, yaitu dengan Mbak Yuni. Halo Mbak. Halo. Beliau mempunyai sepasang anak kembar, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang perempuan bernama Yanti Putri dan yang laki-laki bernama Yanto Putra. Mereka sekarang masih usia 5 tahun dan bersekolah di TK Pena Negeri yang bertempat di Desa Dalam, Kecamatan Siula. Mereka lahir hanya beda waktu kurang lebih 10 menit. Yang pertama lahir yaitu anak laki-laki dan setelah itu anak perempuan. Pada saat mereka masih usia 0-1 tahun, apa yang dapat mereka kembangkan? Pada usia 0-1 tahun, mulai dari mereka lahir, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Pas mereka lapar, mereka menangis. Pas mau tidur atau bobok, mereka juga menangis. Pas mereka buang air besar, buang air kecil, mungkin terlalu basah ya, mereka menangis. Sering buang air besar mungkin laki-laki ya, karena dia sering minum
dia laparnya lebih cepat dan berbanding dengan yang perempuan. Yang laki-laki kalau dia lapar menyusunya juga lama, mungkin sampai 1 jam, sedangkan yang perempuan, yang cewek dia hanya menyusu hanya setengah jam dan tidak sampai 1 jam. Yang laki-laki juga yang lebih sering mungkin menang itu yang laki-laki agak rewel orangnya ya. Kalau yang perempuan maunya digendong, mungkin bisa misalnya ibunya terlalu capek mungkin bisa sama neneknya, sedangkan yang laki-laki tuh maunya digendong sama ibunya. Nah, setelah itu baru umur 1 bulan. 1 bulan mereka juga tidak bisa apa-apa, mereka juga bisa nangis. Setelah itu menjelang umur 2 bulan mereka bisa dicabuk-cabukkan, dicabukkan supaya tulang punggung dan tulang lehernya lebih berdiri dengan tegak. Sampai umur 3 bulan sudah bisa cabuk sendiri, tidak dibantu oleh orang tua atau neneknya. Menjelang umur 4 bulan mereka sudah bisa mengikut yang lebih cepat mungkin tuh yang laki-laki, karena dia mungkin terlalu besar dibanding dengan yang perempuan. Nah, yang laki-laki dulu bisa mengikut. Setelah 2 minggu lebih dulu yang laki baru menyusul yang perempuan. Menjelang umur 5 bulan mereka yang laki-laki sudah pandai mengikut, sedangkan yang perempuan masih belum pandai. Sampai umur 6 bulan yang perempuan juga sudah pandai, yang laki-laki sudah pandai mengikutnya. Mereka juga sering meluput berdua. Setelah itu menjelang umur 7 bulan mereka mulai belajar duduk. Yang laki-laki dan yang perempuan sama-sama belajar duduk. Setelah itu mereka juga bisa ngomong-ngomong dikit-dikit, misalnya mau ambil itu ditunjuk misalnya nenek, sudah bisa dipanggil, kakek sudah bisa dipanggil, mau panggil apa tuh yang laki-laki bisa panggil apa tuh tante misalnya. Pada saat itu mereka manggilnya kurang pas atau lancar. Pada saat itu kalau manggil mama, papa sudah lancar. Kalau misalnya mau ambil sesuatu bilang, misalnya ambil mainan tuh mobil, misalnya mainan mobil, ambil mainan apa tuh masa-masa tuh belum lancar, bisa hanya ditunjuk. Pada umur 8 bulan mereka sudah bisa belajar berdiri. Berdiri dengan cara pegang-pegang kursi, misalnya pegang-pegang dinding. Menjelang umur 9 bulan yang laki-laki sudah bisa berdiri sendiri, sedangkan yang perempuan masih dipegang-pegang. Menjelang 10 bulan yang laki-laki bisa berjalan tapi dibantu dengan orang tua, saya atau ayahnya, dengan memegang tangan yang laki-laki, sedangkan yang perempuan hanya bisa berdiri, belum bisa jalan. Laki-laki sudah bisa jalan 1 langkah. Sampai pas umur 1 tahun itu mereka laki-laki sudah mulai berjalannya agak cepat dikit, sedangkan yang perempuan hanya berjalan sampai 10 langkah misalnya, seperti itu. Pada saat mereka usia 1 sampai 2 tahun, apa yang dapat mereka kembangkan? Pas menjelang umur 2 tahun mereka berbicara, ngomong sama mereka sendiri. Misalnya yang laki-laki mau cerita kepada yang perempuan, ngomong sama mereka sendiri, misalnya bermain, ambil itu, ambil ini, misalnya mulai belajar juga dikit-dikit, misalnya ambil buku dicoret-coret, seperti itu. Tapi belum bisa bikin huruf, belum bisa. Apakah pada saat itu mereka berbicaranya sudah lancar? Saat itu mereka misalnya mau jajan, mereka sudah bisa ngomong, misalnya mau jajan itu, mau jajan ini, sudah bisa. Karena umur mereka sudah masuk 2 tahun, jadi saya selaku orang tuanya memasukkan dia sekolah di PAUD Umi Kelas Desa Bener Sedap. Yang ibu mengajarnya juga orang Desa Bener Sedap. Mereka belajar di sana hanya belajar menyanyi, menghitung. Mereka juga mengenali warna yang ditunjukkan oleh ibunya.
Bagaimana mereka di sekolah? Apakah mereka bertengkar atau menangis atau senang bermain? Nah, mereka di sekolah yang maunya tuh mainannya tuh sama. Misalnya kalau diambil oleh kawannya, mereka menangis atau bertengkar dengan kawannya. Mereka di sekolah mau mainnya cuma sama mereka berdua, tidak mau main sama teman-temannya. Pada saat mereka usia 3 tahun, aspek perkembangan bahasa apa yang dapat mereka kembangkan? Nah, pada usia 3 tahun mereka sudah pandai ya, menghitung juga sudah pandai, senam yang diajarkan oleh ibunya juga pandai, karena mengingat usianya juga sudah 3 tahun, mereka sudah banyak yang bisa, dan ibunya juga mengatakan mereka sudah banyak yang bisa menghitung, mewarnai, mengenal huruf, juga sudah bisa. Menjelang mereka berumur 4 tahun, apa yang mereka lakukan? Nah, karena umur mereka sudah 4 tahun, jadi saya memindahkan mereka sekolah di TK yang bertempat di desa dalam yang bernama TK Penan Negeri. Nah, mereka sekolah di sana dan kawan-kawannya juga banyak dari yang luar jauh, bukan dari tetangga ya. Musuhnya tuh dari Lubuk Nagodang dan sekolah di sana. Jadi mereka juga bergaul dengan anak yang luar. Takutnya mereka ini kan tidak terlalu bergaul dengan temannya, takutnya mereka ini bertengkar. Nah, yang sering bertengkar tuh yang laki-laki ya, karena dia cowok mungkin maunya bertengkar dengan kawannya. Tapi karena di sana kan ibunya juga banyak, jadi mulai masuk tuh ibunya masuk semua dan mengajarkannya dengan menjelaskan bahwa di situ teman kita tidak boleh bertengkar katanya. Jadi di sana mulai duduk, mereka tuh tidak mau duduk yang laki-laki, tidak mau duduk sama laki-laki. Mereka duduknya satu sama temannya saja, ya, sama adiknya, tidak mau duduk dengan yang lain. Apa saja yang mereka lakukan setelah masuk di TK Penan Negeri? Nah, di TK Penan Negeri ibunya tidak mengajar lagi secara menyanyi ya, ibunya mengajarkan dia secara menghitung, menghijau, menghafal surat-surat pendek. Nah, seperti itu, mewarnai yang dia suka. Misalnya yang dia bisa, yang laki-laki bisa bikin gambar motor, ya bikin gambar motor. Yang cewek bisa bikin gambar bunga, ya bikin gambar bunga. Nah, seperti itu, dan ibunya juga mengajarkan dia berbagai macam olahraga, misalnya lempar, ibunya mengajarnya. Dan tapi mereka tidak mau dicampur dengan anak yang lain, mereka hanya mau berdua. Misalnya kalau main mereka berdua saja, tidak mau yang laki-laki, kata ibunya dia sama cowok katanya, tapi dia tidak mau, dia hanya mau dengan kembar-kembarnya saja. Nah, dengan umur mereka yang sekarang, mereka sudah pandai menghitung, sudah pandai juga menambah, sudah banyak kelebihannya dibanding dengan yang sudah. Bagaimana mereka di rumah? Apakah sering bertengkar atau tidak? Untuk sekarang beda dengan yang dulu ya. Yang dulu mereka agak sering tengkar, sedangkan yang sekarang mereka lebih sayang dengan kawannya, tidak sering bertengkar lagi. Itulah wawancara singkat saya bersama dengan Mbak Yuni. Terima kasih Mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dan kedua anak kembar beliau. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut saya akan menjelaskan apa sih peran ibu dalam perkembangan bahasa si kecil. Nah, ibu sangat berperan penting dalam perkembangan si kecil. Pertama, dalam perkembangan bicara. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa si kecil. Nah, ibu bisa menceritakan pada si kecil apa yang sedang ibu lakukan, seperti menyanyi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi si kecil. Kedua, membaca. Seperti yang telah saya jelaskan pertama tadi, membacakan dongeng pada si kecil sangat baik bagi perkembangannya dalam berbahasa. Nah, yang ketiga ada dengarkan. Saat si kecil berbicara pada ibu, jadilah pendengar yang baik. Simak apa yang ia bicarakan dan berikan respon positif.
Nah, apa sih hubungan keluarga dengan perkembangan bahasa anak? Nah, hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa dengan anak. Nah, hubungan yang sehat antara orang tua dan anak memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hubungan yang tidak sehat itu bisa berupa sikap orang tua yang keras atau kasar, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Untuk memberikan latihan dan contoh dalam berbahasa yang baik pada anak, maka perkembangan bahasa anak cenderung akan mengalami stagnasi atau kelainan. Seperti gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam mengungkapkan kata-kata, merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan berkata yang kasar atau tidak sopan. Nah, apa sih peran lingkungan dalam perkembangan bahasa anak? Peran lingkungan satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar untuk perkembangan bahasa anak. Karena dengan lingkungan, maka ia dapat melanjutkan rutinitasnya dengan baik tanpa kesulitan dalam berinteraksi. Stimulasi yang diperoleh seorang anak melalui lingkungannya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Stimulasi yang diterima secara perlahan akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang paling tua, ia akan diproses oleh adik-adiknya dengan lebih bisa bertanggung jawab, sehingga membuat anak seperti itu matang dalam pikirannya. Dan peran orang tua sangat penting membimbing anak dalam mengajari anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan anak. Orang tua sangat perlu memahami perkembangan langkah-langkah tersebut. Perkembangan sesuai dengan usia perkembangan kognitif, seorang anak akan dapat mempengaruhi perkembangannya. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan atau keterlambatannya dalam berpikir dan berkomunikasi dalam area seorang anak yang dikatakan lamban dalam berbicara, dapat mempengaruhi kemampuan koneksi dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi atau lingkungan sosial. Agar anak tidak kesulitan belajar bersosialisasi dan kegiatan kerja lainnya saat dewasa nanti. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan otak dan kecerdasan. Dan yang kedua, jenis kelamin. Ketiga, dari kondisi fisik. Yang keempat, lingkungan keluarga. Kelima, kondisi ekonomi. Keenam, pengaturan sosial atau budaya daerah. 7, bilingualisme. Nah, kemudian apa sih peran guru dalam perkembangan aspek bahasa pada anak usia dini? Nah, peran guru merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan aspek bahasa pada anak usia dini, terutama dalam tumbuh kembang bahasa anak di sekolah pada anak usia 5-6 tahun, karena usia tersebut anak sedang berkembang yang membutuhkan fasilitator yang baik, kemudian guru yang memotivasi anak dan juga mengajar. Di sini, guru juga dapat melaksanakan peranannya sebagai motivator dalam mengembangkan bahasa anak, yaitu guru memotivasi anak untuk meningkatkan perkembangan bahasanya, kemudian mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, serta memberikan reward untuk menunjang kemampuan bahasa anak. Di sini, guru juga melatih anak dalam melafalkan beberapa kata dengan tepat dan benar, menyusun kalimat sederhana dengan kreatif, dan menghadirkan media yang menarik sehingga anak merespon baik terhadap informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan bahasa anak, menurut Neumann 2000, beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh guru dan orang dewasa dalam prinsip pengembangan bahasa anak yaitu 1. Berbicaralah dua arah, ada interaksi timbal balik dengan anak. Libatkan anak dalam percakapan sehari-hari. 2. Berbicara dua arah kepada anak tidak sama dengan orang dewasa berbicara. Anak lebih banyak menyimak apa yang orang dewasa katakan. Dalam berbicara dua arah, kita meminta anak untuk ikut serta terlibat dalam percakapan. Anak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, menanggapi pembicaraan, menunjukkan ketidaksetujuan, dan sebagainya.
Melalui pengalaman seperti ini, anak akan belajar kosakata baru dan berbicara dalam berbagai konteks yang sangat penting bagi anak dalam memperluas pengalamannya dalam berbahasa. Nah, selanjutnya yang ketiga, bacakan dan ulangi bacaan cerita dengan teks yang dapat diprediksi oleh anak. Selanjutnya yang keempat, dengan seringnya kita membaca buku cerita bagi anak, bukan hanya nilai moral yang dapat kita tanamkan, akan tetapi anak juga akan belajar bahwa tulisan dan gambar yang ada dalam buku cerita sebenarnya memiliki arti. Anak-anak akan belajar memahami sebuah simbol dan memprediksi kelanjutan sebuah cerita. Selanjutnya yang kelima, semangati anak untuk menceritakan pengalaman dan mendeskripsikan ide-ide dan kejadian yang penting bagi mereka. Lalu yang keenam, anak prasekolah memiliki peningkatan pengalaman yang lebih luas dibandingkan pada masa sebelumnya. Anak tentu akan senang sekali menceritakan pengalaman yang mereka dapatkan sepanjang hari ketika bermain dengan teman-temannya. Kita juga sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan gagasan yang dimilikinya, sekaligus untuk memupuk kepercayaan diri mereka. Selanjutnya yang ketujuh, kunjungi perpustakaan secara teratur dengan mengajak anak pergi ke perpustakaan. Yang kedelapan, mengunjungi perpustakaan secara teratur tidak hanya menumbuhkan kesadaran akan budaya keaksaraan, akan tetapi anak akan belajar bahwa perpustakaan dapat menjadi tempat utama untuk mempelajari dunia di sekitar mereka dengan membuka banyak buku. Jika memungkinkan, kita dapat meminta orang tua untuk membuat perpustakaan di rumah masing-masing dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kesembilan, sediakan kesempatan bagi anak untuk menggambar dan mencetak menggunakan alat-alat tulis. Selanjutnya yang terakhir yang ke-10, pengalaman ini akan membantu anak mengungkapkan pengalaman pribadinya melalui coretan atau tulisan. Berikanlah pengalaman kepada anak untuk menggunakan peralatan menulis seperti menulis menggunakan pensil, krayon, spidol, dan lain-lain. Nah, adapun metode-metode yang dapat kita terapkan dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama, ada metode bercerita. Bercerita merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara lisan dengan atau tanpa alat dalam bentuk pesan atau informasi atau dongeng yang didengarkan dengan rasa menyenangkan dan disampaikan pula dengan cara yang menarik. Pada anak usia dini, bercerita adalah salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan aspek fisik dan psikologi anak. Tujuan bercerita agar anak mampu mendengarkan apa yang disampaikan orang lain, dapat bertanya dan menjawab isi cerita yang didengarnya, dapat menceritakan dan mengekspresikan apa yang didengarnya sehingga amanat atau isi cerita dapat dipahami dan lambat laun dilaksanakannya. Fungsi bercerita membantu perkembangan bahasa dan berpikir anak sehingga dapat memotivasi anak untuk gemar membaca. Nah, adapun metode bercerita, cara penyampaian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk bercerita dari guru kepada anak. Yang pertama, tujuan metode bercerita, melatih daya tangkap, daya pikir, konsentrasi, membantu perkembangan imajinasi, menciptakan suasana menyenangkan, dan menambah perbendaharaan kosakata anak. Selanjutnya, kelebihan metode bercerita, dapat menjangkau jumlah anak yang banyak, dan waktu yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kelemahan metode bercerita, anak menjadi pasif, kurang merangsang anak dalam kreativitas dan mengungkapkan idenya, dan anak akan mudah bosan apabila dalam penyampaian guru kurang menarik. Selanjutnya, bentuk-bentuk metode bercerita. Yang pertama, bercerita dengan alat. Ketika guru bercerita tanpa menggunakan alat peraga, syaratnya guru harus hafal isi cerita, memiliki vokal atau suara yang jelas, intonasi yang menarik, mimik dan gerak tubuh yang menarik pula, sehingga mendorong anak untuk mendengarkan dan memahami cerita. Dan yang kedua, bercerita tanpa alat.
Guru menyampaikan cerita dengan menggunakan berbagai media yang menarik dan aman bagi anak, baik itu asli maupun tiruan. Selanjutnya, penerapan. Metode ini seringkali diberikan pada anak ketika akan ditanamkan nilai-nilai moral terhadap anak. Dengan bercerita, diharapkan setelah mendengarkan cerita, anak mampu memahami dan menceritakan kembali isi cerita. Juga yang paling penting dari segi psikologis, diharapkan anak dapat menangkap pesan moral yang terdapat dalam isi cerita tersebut dan kemudian melaksanakannya. Selain pesan moral, cerita juga dapat berisi pengetahuan umum, misalkan tentang pertumbuhan tanaman. Dan dari sini diharapkan anak dapat berimajinasi dan menggambarkan fase-fase pertumbuhan tanaman sebelum mereka benar dapat melihat secara langsung proses pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kedua, yaitu metode bercakap-cakap, di mana metode bercakap-cakap merupakan metode dengan cara berkomunikasi lisan antara anak dengan guru dan anak dengan anak lainnya melalui kegiatan monolog ataupun dialog yang tidak kaku. Kemudian kegiatan yang mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif, di mana manfaat dari metode bercakap-cakap yang pertama yaitu menyatakan pendapat, perasaan, keinginan, dan kebutuhan secara lisan. Yang kedua yaitu meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan anak lain. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan anak lain atau dengan gurunya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan anak dengan membangun jati dirinya. Kemudian yang kelima yaitu banyak informasi baru yang diperoleh anak yang bersumber dari guru ataupun dari anak lain. Kemudian ada tujuan metode bercakap-cakap. Yang pertama yaitu mengembangkan kecakapan dan keberanian anak dalam menyampaikan pendapatnya kepada siapapun. Yang kedua, memberi kesempatan kepada anak untuk berekspresi secara lisan. Yang ketiga yaitu memperbaiki lafal dan ucapan anak. Kemudian yang keempat, menambah perbendaharaan atau kosakata. Yang kelima, melatih daya tangkap anak. Yang keenam, melatih daya pikir dan fantasi anak. Yang ketujuh, menambah pengetahuan dan pengalaman anak. 8, memberikan kesenangan kepada anak. Dan yang kesembilan yaitu merangsang anak untuk belajar membaca dan menulis. Adapun kelebihan dari metode bercakap-cakap, yang pertama yaitu anak mendapat kesempatan untuk mengemukakan ide-ide dan pendapatnya. Yang kedua, anak mendapat kesempatan untuk menyumbangkan gagasannya. Yang ketiga, hasil belajar dengan metode bercakap-cakap bersifat fungsional karena topik ataupun tema yang menjadi bahan percakapan dalam keseharian dan di lingkungan anak. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir kritis dan sikap hormat ataupun menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan belajarnya pada taraf yang lebih tinggi. Kemudian ada kelemahan dari metode bercakap-cakap. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memerlukan ketajaman dalam menangkap inti pembicaraan. Yang ketiga, percakapan dapat didominasi oleh beberapa orang saja. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk metode bercakap-cakap, di mana ada 3 bentuk penggunaan metode bercakap-cakap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada bercakap-cakap bebas, di mana metode ini merupakan suatu kegiatan percakapan yang dilakukan oleh seorang guru dengan seorang anak ataupun sekelompok anak usia dini dalam membahas berbagai topik yang berkaitan dengan pembelajaran, di mana bahasa adalah pendorong utama bagi perkembangan pikiran terutama dalam masa prasekolah. Sebelum bahasa memainkan peranan, pikiran anak terlebih dahulu memperoleh pengalaman-pengalaman dari lingkungan. Dalam kegiatan bercakap-cakap bebas, guru tidak boleh membedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya dalam memberi kesempatan anak untuk berperan aktif pada kegiatan percakapan, di mana semua anak harus mendapat perhatian yang cukup sehingga anak merasa puas dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apabila ditemukan anak yang tidak pasif, tidak melakukan kegiatan percakapan, maka sebagai guru dibantu oleh anak lainnya mencoba untuk memberikan motivasi pada anak tersebut sehingga dapat aktif dalam percakapan. Kegiatan bercakap-cakap tidak harus selalu di dalam kelas, dapat juga dilaksanakan di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu bercakap-cakap menurut pokok bahasan,
di mana metode ini merupakan kegiatan percakapan antara guru dengan anak dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan bahasa itu sendiri, anak menguasai strategi yang didapat membantu perkembangan pikiran. Bahasa memungkinkan anak berpikir abstrak dan konstruktif. Dan yang terakhir yaitu bercakap-cakap berdasarkan gambar seri, di mana suatu kegiatan percakapan yang dilakukan oleh guru kepada anak dengan bantuan buku-buku bergambar yang ceritanya berseri, biasanya terdiri dari 4 seri. Kemudian bercakap-cakap dengan gambar seri memiliki tujuan secara khusus, ialah memupuk kesanggupan meletakkan tanggapan-tanggapan dan menarik kesimpulan. Terima kasih.